Perawat Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Universitas Hasanuddin Ulama Surabaya. Halo teman-teman, selamat sore. Kalian udah pada tahu belum sih proses pembuatan gula tebu itu kayak gimana sih? Atau kalian selama ini mungkin kepikiran ya pas kalian lagi minum teh atau minum susu, kok bisa ya dari tebu bisa jadi gula itu kayak gimana ya prosesnya? Kalau kalian belum tahu, ayo simak aku bercerita tentang proses pembuatan gula tebu. Pada umumnya, gula tebu diproses menjadi beberapa tahapan, antara lain proses pemerahan atau penggilingan, kemudian ada proses pemurnian atau biasa disebut dengan refining, kemudian ada proses penguapan atau evaporation, kemudian ada proses kristalisasi, pemisahan, dan juga penyelesaian atau sugar handling. Pada tahapan pertama, yaitu dilakukan pencucian dan pemotongan pada batang tebu, kemudian dimasukkan ke dalam konveyor yang panjang yang bergerak untuk proses pembersihan, dan proses tersebut menggunakan air panas. Kemudian setelah dilakukan proses pembersihan, batang tebu tersebut dilakukan pencacahan atau dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil untuk mempermudah proses pengekstrakan dari batang tebu tersebut. Kemudian setelah dilakukan pencacahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian akan dilakukan pemerahan jus gula, yaitu dengan cara ekstraksi tebu menggunakan penggilingan atau milling, yaitu potongan tebu-tebu yang sudah kecil itu tadi digiling dengan roller yang berat, sehingga proses pemerahan ini menghasilkan jus atau nira yang sangat banyak. Kemudian untuk ampasnya itu sendiri itu tidak digunakan, namun bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan bakar untuk mesin boiler. Sedangkan untuk jus atau nira sendiri ini merupakan bahan utama yang nantinya akan diproses menjadi gula kristal. Kemudian setelah dilakukan ekstraksi atau pengambilan nira, kemudian akan dilakukan proses pemurnian atau refining dan juga pengendapan atau biasa disebut clarifying. Tujuan dari dilakukannya proses ini yaitu agar mendapatkan hasil utama yang digunakan untuk membuat bahan gula tersebut, dan juga memisahkan zat yang bukan gula dan juga zat yang mengandung gula. Jadi zat yang bukan gula ini dipisahkan, kemudian zat yang benar-benar mengandung gula ini akan diproses lebih lanjut untuk menjadi gula. Hasil dari proses pemurnian nira tebu ini yaitu ada molase, kemudian ada gula mentah. Setelah didapatkan gula mentah tersebut, kemudian dilakukan proses pemanasan dengan menaikkan suhu menjadi 700 derajat Celcius. Kemudian setelah suhunya dinaikkan, kemudian menambahkan susu kapur dan juga karbon monoksida. Kemudian jus tersebut dilewatkan filter karbon sehingga menghasilkan zat semacam lumpur yang juga disebut jus kotor. Jus kotor ini kemudian diendapkan ke dasar dan jus murni akan dialirkan ke pemanas lainnya dan direaksikan lagi dengan karbon monoksida. Pada proses pengendapan ini dihasilkan jus yang jernih dan kemudian jus kotor, dan kemudian dihasilkan jus kotor. Untuk
jus murni ini sendiri atau jus bersih itu akan dihasilkan, oh ya dari tadi saya ngomongnya jus ya, tapi sebenarnya jus sama nira ini sama ya teman-teman. Kemudian jus atau nira ini dialirkan ke proses selanjutnya, yaitu proses penguapan. Sedangkan untuk jus kotor sendiri itu diolah dengan rotary vacuum filter untuk menghasilkan nira tapis atau blotong. Kemudian proses selanjutnya yaitu penguapan dan juga kristalisasi. Jus yang sudah bersih atau sudah jernih tersebut dipompa ke dalam evaporator yang dididihkan jus hingga kandungan airnya itu menghilang. Jadi dia itu fungsinya untuk menghilangkan kandungan air tersebut. Kemudian setelah kandungan airnya menghilang dan menyisakan sirup murni itu sendiri, kemudian sirup murni itu dilakukan pengkristalan atau biasa disebut konsentrat melalui beberapa tahapan pendidihan vakum dengan suhu didih rendah untuk menghindari gosong pada sirup. Setelah dilakukan pengkristalan, kristal gula akan terbentuk yang juga disebut mesquite. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu dilakukan pemisahan atau biasa disebut sentrifugal. Tahapan ini gula yang sudah menjadi kristal atau biasa disebut mesquite tadi itu dimasukkan ke dalam sentrifugal untuk lebih memisahkan kristal gula mentah dari sirup. Dalam sentrifugal ini, kristal gula akan jatuh melalui sirup dengan kekuatan putaran yang signifikan. Kemudian proses ini menghasilkan sisa sirup yang disebut molase yang keluar melalui lubang-lubang sentrifugal tersebut. Pada umumnya, gula tebu adalah masalah dalam tahapan pengepakan karena lapisan debu bisa meledak atau terbakar. Direkomendasikan untuk menggunakan mesin secara aman dan menjaga kebersihan untuk mengurangi volume debu yang dihasilkan. Kemudian ini kan produknya tidak hanya gula aja ya. Untuk pada proses tebu ini juga dihasilkan produk sampingan, yaitu dari sisa gula tersebut atau biasa disebut molase, yaitu semacam madu ya, atau mungkin bisa disebut sirup tebal. Molase ini dihasilkan setelah proses kristalisasi gula. Jadi pada tahapan pembuatan gula yang terakhir tadi itu menghasilkan molase. Molase tersebut akan dijual kembali untuk dikonsumsi manusia dan diolah menjadi beberapa produk lain seperti pada bahan pembuatan kue, proses peragian bir, kemudian ada penyuling rum dan juga berbagai produk pakan ternak ya. Oke, jadi itu tadi beberapa proses pembuatan gula dan juga hasil yang dihasilkan dari proses pembuatan gula. Jadi kalau teman-teman tahu tebu tuh hanya menghasilkan gula. No, tidak ya. Tebu itu dari proses pembuatan gula itu sendiri hasilnya itu cukup banyak sekali. Jadi kemungkinan besar limbah yang dikeluarkan dari proses pembuatan tebu itu sendiri bisa diminimalisir. Oke, sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman.